Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Kali ini kita berbincang tentang topik hubungan tipologis antara Israel kuno dan gereja Katolik. Ini untuk menjawab pertanyaan, di mana sebenarnya gereja yang sejati? Ya. Where is the true church? Jadi Israel kuno, jika Anda ingin dengan benar mengklaim sebagai bagian dari kerajaan yang didirikan oleh Tuhan, Anda harus menjawab ya untuk dua pertanyaan dasar yang minimal ini. Yang pertama, apakah saudara bagian dari salah satu suku Israel? Dan yang kedua, apakah sukumu berada dalam persekutuan dengan suku Yehuda dan Yerusalem yang ditetapkan Allah sebagai suku kepala dan pusat ibadah yang benar. Dia harus bersekutu dengan suku Yehuda dan dengan Yerusalem karena ditetapkan Allah sebagai suku kepala dan pusat ibadah yang benar. Dan karena kita adalah manusia yang bisa mati, ya Anda untuk pertanyaan kedua akan berlaku di seluruh berbagai tahap sejarah Israel. Karena setiap kepala suku memiliki penerus, seperti halnya imamat Lewi, hakim-hakim, dan kemudian raja-raja. Ya. Contoh utama yang menggambarkan kenyataan ini di Israel kuno adalah pemisahan suku-suku Israel Utara dari Yehuda di bawah Yerobeam, raja pertama kerajaan utara yang murtad. Ada beberapa bagian dari perjanjian lama yang jelas menunjuk pada gereja. Setelah kematian Raja Salomo, orang-orang dari suku-suku utara mendekati putra dan penggantinya, Raja Rehoboam, dan meminta dia membebaskan mereka dari beban yang dibebankan oleh Salomo. Dia menolak untuk melakukannya dan mereka kemudian memberontak terhadapnya dan memisahkan diri dari suku Yehuda. 1 Raja-Raja bab 12 ayat 16 sampai 20. Ketika seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka, bangsa itu menjawab raja, apakah bagian yang kita miliki di dalam Daud? Kami tidak mempunyai warisan dalam anak Isai. Ke kemah-kemahmu, hai Israel. Sekarang lihatlah rumahmu sendiri, Daud. Maka Israel berangkat ke kemah mereka. Tetapi Rehabeam memerintah atas bangsa Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda. Lalu Raja Rehoboam mengutus Adoram yang merupakan kepala tugas atas kerja paksa, dan seluruh Israel melempari dia dengan batu sampai mati. Raja Rehoboam bergegas menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Maka Israel telah memberontak terhadap keturunan Daud sampai hari ini. Ketika seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam telah kembali, mereka menyuruh dan memanggilnya ke jemaat dan menjadikannya raja atas seluruh Israel. Tidak ada yang mengikuti keturunan Daud, melainkan suku Yehuda saja. Ya. Tindakan Yerobeam selanjutnya memperjelas bahwa dia telah memisahkan suku-suku Israel dari kerajaan Allah, karena dia segera menetapkan tempat ibadah alternatif untuk Yerusalem. 1 Raja-Raja bab 12 ayat 26 sampai 29. Lalu Yerobeam berkata dalam hatinya, sekarang kerajaan akan kembali ke keturunan Daud. Jika bangsa ini naik untuk mempersembahkan korban di rumah Tuhan di Yerusalem, maka hati bangsa ini akan berpaling kembali kepada Tuhan mereka, pada Rehabeam Raja Yehuda, dan mereka akan membunuh aku dan kembali kepada Rehoboam Raja Yehuda. Maka raja bermusyawarah dan membuat 2 anak lembu emas. Dan dia berkata kepada orang-orang, kamu telah pergi ke Yerusalem cukup lama. Lihatlah Allah-Allahmu, hai Israel, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menempatkan satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Dan hal ini menjadi dosa karena orang-orang pergi ke yang satu di Betel, dan ke yang lain sampai ke Dan. Dan demikian Yerobeam memastikan orang Israel di kerajaan-kerajaan murtad di utara tidak akan lagi memiliki
persekutuan dengan Yerusalem dan Yehuda. Dan sementara Tuhan telah menetapkan keimamatan yang hanya dapat datang dari suku Lewi, Yerobeam berangkat untuk mendirikan imamat non-Lewi, yaitu imamnya sendiri yang tidak sah. 1 Raja-Raja bab 12 ayat 31 dan 32. Dia juga mendirikan rumah-rumah di tempat-tempat tinggi dan melantik imam-imam dari antara semua bangsa yang bukan dari orang Lewi. Lalu ia menempatkan imam-imam dari tempat-tempat tinggi yang telah ia jadikan di Betel. Selain situs ibadah palsu dan imamat palsu, Yerobeam juga mengubah perayaan Israel kuno. 1 Raja-Raja bab 12 ayat 33. Ia pergi ke mezbah yang telah dibuatnya di Betel pada hari ke-15 bulan ke-8, pada bulan yang telah dibuatnya sendiri, dan ia menetapkan perayaan bagi bangsa Israel dan naik ke mezbah untuk membakar dupa. Kebetulan, perilaku tidak bermoral Raja Rehoboam, putra Salomo, yang menjadi predikat pemberontakan Yerobeam, dengan cara yang sama seperti kerusakan moral berbagai anggota gereja, termasuk Paus, berperan dalam kebangkitan Protestan. Namun, dalam kedua kasus tersebut, kepemimpinan yang berdosa tidak membenarkan perpecahan dan kemurtatan. Camkan yang Katolik. Pada beberapa kesempatan bahwa orang-orang non-Yahudi berpindah ke Yudaisme dalam Perjanjian Lama, gambaran tentang orang-orang non-Yahudi yang datang kepada Allah Israel melalui Kristus dalam Perjanjian Baru, mereka selalu melakukannya dengan bergabung dengan suku Israel yang sudah ada dan mempersembahkan ibadah yang benar di bait suci di Yerusalem atau di kemah suci dimanapun Allah sebelumnya menempatkannya. Setelah kerajaan utara memisahkan diri, Yehuda tidak selalu memiliki raja dan penguasa yang setia. Tetapi kerajaan Israel utara bahkan tidak memilikinya. Bagaimanapun mereka telah memberontak melawan batu ujian persatuan dan penyembahan yang benar yang telah Allah tetapkan bagi umatnya. Kadang-kadang raja-raja Yehuda yang jahat bertobat. Salah satu contohnya adalah Asa. Apabila dia bertobat dari perbuatan jahatnya setelah mendengar kata-kata Nabi Azaria, orang-orang yang setia di kedua belah Yehuda dan Israel berduyun-duyun ke Yehuda dan Yerusalem untuk mempersembahkan ibadat sejati. 2 Tawarikh bab 15 ayat 9-15. Lalu ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang dari Efraim, Manasya dan Simeon yang berkunjung bersama mereka, karena sejumlah besar orang telah meninggalkan Israel kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya menyertai dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dari rampasan yang mereka bawa, 700 lembu dan 7.000 domba. Dan mereka masuk ke dalam perjanjian untuk mencari Tuhan Allah leluhur mereka dengan segenap hati mereka dan dengan segenap jiwa mereka. Dan bahwa barang siapa tidak mau mencari Tuhan Allah Israel akan dibunuh, baik tua maupun muda, laki-laki atau perempuan. Mereka bersumpah kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan teriakan, dengan sangkakala dan dengan tanduk. Dan seluruh Yehuda bersuka cita atas sumpah itu, karena mereka telah bersumpah dengan segenap hati mereka, dan telah mencari dia dengan segenap keinginan mereka, dan dia ditemukan oleh mereka, dan Tuhan memberi mereka peristirahatan di sekelilingnya. Dengan kata lain, saudara-saudari, hanya menjadi orang Israel saja tidak cukup. Ya, Anda harus berada dalam persekutuan dengan Yerusalem dan suku Yehuda. Ya. Inilah cara Anda tahu bahwa Anda adalah bagian dari umat Allah yang sejati. Sesederhana itu. Ya. Bahkan ketika para penguasa yang jahat memfitnah orang-orang, umat Allah tahu bahwa Yerusalem, bait suci, dan imamat Lewi sangat penting bagi identitas mereka sebagai umat. Para penguasa yang fasik tidak membenarkan untuk menciptakan sistem ibadat lain. Inilah sebabnya mengapa orang Israel sejati dikenal sebagai orang Yahudi. Ya. Karena mereka berasal dari atau bersekutu dengan Yehuda. Itu. Mungkin ini adalah versi kuno, ancient version, dari umat Katolik yang secara ejekan, dengan maksud mengolok-olok, disebut sebagai Katolik Roma dan Papis. Setelah pemberontakan Protestan,
Karena orang Katolik tetap bersekutu dengan penerus Santo Petrus di Roma, ya, yang selalu menjadi salah satu batu ujian bagi Katolik. Ya. Nah, itu tentang hubungan antara Perjanjian Lama menuju pada gereja. Gereja Katolik Perjanjian Baru ini menggenapi tipe atau tipologi Perjanjian Lama yang kita lihat tadi. Ya, sekarang kita beralih ke Gereja Perjanjian Baru yang merupakan perluasan Israel kepada semua bangsa di dunia yang sekarang mencakup baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Itu dimulai dengan 12 rasul, mirip dengan 12 suku Israel. Salah satu dari para rasul ini adalah kepala dari yang lain, yaitu Petrus, yang ditetapkan seperti itu oleh Kristus sendiri. Lihat misalnya Matius 16, 13-20, Yohanes 21, 15-19, dan Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Sama seperti di Israel kuno, jika Anda ingin mengklaim sebagai bagian dari gereja Perjanjian Baru, Anda harus menjawab ya untuk dua pertanyaan dasar. Yang pertama, apakah Anda berada di bawah kepemimpinan salah satu rasul atau seorang uskup yang telah mereka tunjuk ke atas Anda? Dan yang kedua, apakah rasul atau uskup Anda berada dalam persekutuan dengan Petrus? Dan karena manusia fana, mati, prinsip sukses yang sama berlaku di Israel kuno. Dan dengan demikian pertanyaan kita sekarang, hari ini menjadi seperti ini. Apakah Anda berada di bawah kepemimpinan seorang uskup yang telah menggantikan seorang rasul? Dan yang kedua, apakah uskup Anda berada dalam persekutuan dengan penerus Petrus, yaitu Paus Fransiskus sekarang? Meliputi secara menyeluruh bukti Alkitabiah dan sejarah untuk kepausan jauh melampaui pembahasan kita kali ini. Tetapi ada baiknya mempertimbangkan satu contoh yang sering dilewatkan oleh kaum Protestan, yaitu Santo Paulus. Sebelum memulai misi kerasulannya, awalnya berkonsultasi dengan Santo Petrus untuk memverifikasi Injilnya. Baca Galatia bab 1 ayat 15-18. Tetapi ketika Dia yang telah memisahkan aku sebelum aku dilahirkan dan memanggil aku melalui kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya kepadaku, agar aku dapat memberitakan dia di antara orang-orang non-Yahudi. Aku tidak berunding dengan daging dan darah. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem kepada orang-orang yang menjadi rasul sebelumku. Tetapi aku pergi ke Arabia dan sekali lagi aku kembali ke Damaskus. Kemudian setelah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Kita tahu bahwa pada saat ini para rasul lain aktif di dalam dan sekitar Yerusalem. Santo Paulus mengatakan dia melihat Yakobus yang kemudian diidentifikasi sebagai kepala gereja di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul bab 15. Tetapi Santo Paulus tidak berunding dengannya atau dengan yang lain. Sebelum dia beranggapan untuk memberitakan Injil, dia berunding dengan Santo Petrus dan dia sendiri selama 15 hari. Dan dia mengidentifikasikannya sebagai Kefas atau batu, seperti yang telah dinamai Kristus dalam Matius bab 16. Hanya setelah berunding dengannya, dia memulai misi kerasulannya. Galatia bab 1 ayat 21-24. Oleh karena itu, kita melihat bahwa struktur jemaat seperti yang ada di Israel kuno adalah sangat sederhana dan mudah. Yang harus Anda lakukan adalah menjawab ya untuk 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu berada di salah satu suku? Apakah kamu berada di bawah seorang rasul atau penggantinya? Dan yang kedua, apakah suku Anda bersekutu dengan suku kepala? Apakah rasul atau uskup Anda bersekutu dengan Petrus dan penggantinya? Itu saja. Faktanya ini begitu sederhana dan lugas, sehingga semua upaya Protestan untuk mendefinisikan kembali tanda petik gereja selalu berubah menjadi gagasan gnostik tentang gereja yang tidak terlihat, invisible church, sama seperti gelap sekarang kan. Dan pendapat lain yang murni subjektif dan pada akhirnya individu tentang apa yang merupakan
kekristenan sejati. Ya. Justru karena eklesiologi Katolik begitu sederhana, sehingga semua upaya untuk menyiasatinya berakhir jauh lebih rumit dan selalu berakhir mengandalkan klaim agama subjektif tentang di mana gereja sejati berada, bertentangan dengan monumen objektif dan terlihat yang didirikan oleh Kristus sebagai kesaksian publik umatnya kepada dunia, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebagaimana yang kita lihat, ada hubungan langsung antara struktur kerajaan Israel perjanjian lama dan gereja Katolik perjanjian baru. Yang pertama menggambarkan yang terakhir, dan yang terakhir memenuhi yang pertama. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana eklesiologi Katolik menemukan dukungan yang cukup di seluruh kitab suci. Itulah sebabnya, di antara banyak alasan lainnya, semua upaya untuk membuat gereja Katolik Roma tampak seperti denominasi lain akhirnya menjadi tidak koheren, baik di bidang Alkitab maupun di bidang sejarah. Baik secara biblis maupun secara historis, katrom bukanlah sebuah denominasi seperti denominasi-denominasi yang banyak bertebaran di luar sana. Jadi, gereja Katolik bukan invisible church seperti yang dihalusinasi oleh Protestan. Good job.